Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengaji kita harus membenahi niat kita. Jangan sampai kita mengaji tapi tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita mengaji malah mendapatkan dosa. Semua itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Niat kita baik, maka amalan kita menjadi baik. Tapi kalau niat kita buruk, maka amal kita juga akan menjadi buruk. Sebesar apapun amal kita, tapi kalau niatnya jelek, maka amal itu tidak ada gunanya. Bukannya mendapatkan pahala dari Allah, tapi akan mendapatkan dosa. Termasuk ketika kita mau mengaji. Maka sebelum kita memulai mengaji, benahi dulu niat kita. Koreksi niat kita. Niat mengaji. Yang terpenting dari niat mengaji adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu semata-mata ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini dibagi menjadi tiga. Tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, ikhlas karena Allah, ditambah menuntut dunia dan juga akhirat. Dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman di dalam hatinya ada tuntutan, bagaimana saya mengaji, mudah-mudahan hidup saya ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus nggak seperti ini? Bagus. Yang penting adalah dia niatnya karena Allah. Ingin balasan pun balasannya dari Allah, bukan dari manusia. Selain di dunia dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengharapkan bahwa mengajinya itu bisa mendapatkan fadilah-fadilah dari mengaji. Karena Allah plus menuntut dunia dan akhirat. Maka kalau kita mengaji niatnya supaya hidup kita dipermudah oleh Allah, kemudian kita mengaji ditambah niatnya supaya nanti di akhirat dipermudah masuk surga, ini termasuk niat ikhlas, cuman ikhlasnya dalam tingkatan yang paling rendah. Walaupun ada pada tingkatan paling rendah, tapi itu sudah termasuk ikhlas. Insya Allah akan diterima. Karena kalau kita mengaji tanpa keikhlasan, sebuah hadis menyebutkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amalan kecuali yang ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dengan niat karena Allah ditambah menuntut dunia dan akhirat dari Allah, bukan dari selain Allah, ini termasuk ikhlas walaupun berada pada tingkatan yang paling rendah. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua, dia niat semata-mata karena Allah ditambah menuntut akhirat saja. Kita niat datang ke sini, niatnya karena Allah, tidak menuntut kita dipermudah hidup, tapi kita menuntut mudah-mudahan dengan mengaji saya ini bisa memudahkan langkah kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menuntut dunia,
tapi dia hanya menuntut akhirat saja. Ini berada pada tingkatan khawas. Apa itu khawas? Khusus. Derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama ini. Sedangkan yang ketiga, ini derajatnya khawas di atas khawas, khusus di atas khusus. Siapa itu? Orang yang niatnya semata-mata karena Allah, tanpa menuntut apapun. Jadi kita datang ke sini semata-mata karena kita ini diperintah oleh Allah. Baik diberi kemudahan hidup ataupun tidak, baik diberi surga ataupun tidak, itu terserah Allah. Yang penting saya mengaji. Ini derajatnya khusus di atas khusus. Inilah yang disebut Abdullah, hamba Allah. Apa itu hamba? Hamba itu pada zaman dulu, jangankan hartanya, dirinya pun tidak punya. Ketika seorang hamba, yang disebut hamba sahaya pada zaman dulu, dia ini bekerja untuk tuannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini tidak mendapatkan gaji 1% pun, sama sekali. Bahkan ketika si hamba ini bekerja kepada orang lain, kemudian dia mendapatkan upah dari orang lain tersebut, ini upahnya bukan milik dia, tapi milik siapa? Tuannya. Bahkan dia dipukul oleh tuannya, ini dia tidak bisa menuntut. Harta tidak punya, bahkan harga diri pun tidak punya. Maka orang yang masuk kepada derajat yang ketiga ini, kita misalnya datang ke sini ke majelis ilmu, kita merasa karena saya ini hamba Allah, bukan karena saya ingin diberikan surga, bukan karena saya ingin diberikan kelangsungan hidup, kelancaran hidup, bukan. Tapi saya datang ke sini karena saya hamba Allah. Yang namanya hamba Allah sudah seharusnya menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Dan yang namanya hamba Allah harus merasa bahwa dia tidak punya harga diri, dia tidak punya apa-apa kecuali karena dirinya milik Allah, hartanya milik Allah. Ya udah, kita serahkan segalanya kepada Allah. Sekarang waktunya mengaji, ya udah ikuti. Jadi hanya sekedar mengikuti alur saja. Tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan kelancaran hidup di dunia. Ini yang namanya hamba, derajat hamba. Bagaimana supaya kita ini mendapatkan keikhlasan? Pertama, hadirkan fadilah. Maka ketika kita mau menuntut ilmu, mau pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, hadirkan fadilah menuntut ilmu. Apa fadilahnya? Man salaka thariqan, tadi yang saya sebutkan, bahwa orang yang menuntut ilmu mempermudah langkah kakinya kepada majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah langkah kakinya ke surga. Sedangkan yang kita tahu bahwa menuju surga ini banyak rintangan, dan orang yang menuntut ilmu ini akan dipermudah oleh Allah. Maksudnya adalah orang yang menuntut ilmu hidupnya akan dipermudah, diberi jalan, sehingga untuk bermaksiat itu susah dan untuk beribadah itu mudah. Itu maksudnya. Bukan berarti di dunia kita maksiat karena kita belajar ilmu agama, kemudian nanti di akhirat dipermudah ke surga, bukan. Maksudnya kalau orang ini belajar ilmu agama, maka di dunianya dia akan dipermudah oleh Allah langkahnya. Azan duhur berkumandang, Allah akan permudah langkah kakinya menuju masjid. Ketika melihat orang kelaparan, maka Allah permudah baginya untuk menyedekahkan hartanya. Sehingga hal-hal yang baik dia mudah untuk melaksanakannya. Ini fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Hadirkan juga fadilah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang
yang memakmurkan masjid yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan kita ini datang ke majelis ilmu dan kebetulan majelis ilmunya di masjid, niat memakmurkan masjid, kita ini dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Hadirkan juga fadilah menjadi tamunya Allah. Kita belajar di masjid nih. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Berarti kita datang ke masjid seolah-olah kita ini menjadi tamunya Allah. Yang namanya tamu ini pasti akan dihormati oleh tuannya. Kita tamunya Allah, berarti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan juga fadilah i'tikaf. Maka ketika kita duduk sekarang ini, niatkan i'tikaf. Kita duduk berlama-lama, berjam-jam, bahkan berhari-hari di dalam masjid, tapi tidak niat i'tikaf, ini tidak mendapatkan pahalanya i'tikaf. Maka hadirkan fadilah i'tikaf dan niatkan ketika duduk di masjid, niat i'tikaf. Orang itu duduk di masjid, tidak ibadah, tidak salat, tidak baca Al-Quran, tidak mengaji, diam saja, niat i'tikaf, itu sudah ibadah. Apalagi i'tikaf sambil belajar ilmu, ini akan bertambah lagi pahalanya. Jadi i'tikaf ini salah satu ibadah yang bisa dilakukan selama 24 jam. Masuk ke masjid, kita niat i'tikaf, selama kita diam di masjid terus dihitung i'tikaf. Walaupun tanpa baca Al-Quran, tanpa sholat, tanpa ibadah-ibadah yang lain. Sudah niat i'tikaf? Niatkan i'tikaf yang belum ya. Kemudian berkumpul dengan orang soleh. Fadilahnya apa? Allah akan satukan hati. Kalau kita ini masih buruk, tapi sering berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan disamakan hati kita dengan mereka. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan orang soleh, kita pun menjadi soleh. Kemudian hadirkan juga fadilah silaturahim. Bahwasanya orang yang silaturahim ini akan dipermudah rezekinya, akan diperpanjang usianya, yang maksudnya bukan umurnya, tapi umurnya ini menjadi berkah. Hidupnya jadi bermanfaat untuk orang lain, hidupnya lebih banyak ibadah daripada maksiat. Ini maksudnya panjang umur. Bukannya menjadi umurnya 80 tahun, jadi 90 tahun, tidak. Tapi yang namanya panjang umur, umurnya berkah. Walaupun hidupnya sebentar, tapi dia dikenang oleh orang lain. Ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Hartanya bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika dia mati, sebenarnya dia ini masih panjang umurnya. Masih dibicarakan orang lain. Ilmunya masih dipakai oleh orang lain. Ini namanya umur yang panjang, umur yang berkah. Kemudian hadirkan fadilah menjauhi maksiat. Jadi kita datang ke sini itu niatkan juga dalam diri bahwa kita ini ingin menjauhi maksiat. Itu pun jadi pahala. Maka semakin banyak kita meniatkan sesuatu, maka pahalanya akan semakin tinggi. Maka hadirkan fadilah dan hadirkan dalam niat yang tadi disebutkan. Datang ke sini bukan hanya sekedar untuk menuntut ilmu, tapi hadirkan juga niat i'tikaf, hadirkan juga memakmurkan masjid Allah, niatkan juga kita menjadi tamunya Allah, niatkan berkumpul dengan orang soleh, niatkan bersilaturahim dengan teman-teman yang lain, niatkan menjauhi maksiat, niatkan i'tikaf, maka pahalanya akan semakin besar. Kemudian yang kedua, hilangkan sifat tamak. Apa itu tamak? Ingin mendapatkan balasan dari orang. Baik balasannya itu berupa uang, berupa harta benda, ataupun balasannya berupa pujian. Tamak itu namanya. Bagaimana cara menghilangkan tamak? Yakini bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah. Baik rezeki, baik kehormatan,
itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap takdir manusia ini sudah diatur oleh Allah. Jadi untuk apa kita mengharap balasan dari orang lain? Mendapatkan balasan harta dari orang lain? Karena semua sudah diatur oleh Allah. Kata ulama, orang ini kalau masih ada tamak dalam dirinya, maka susah untuk ikhlas. Ingin dilihat oleh orang lain, sama dengan riya sifatnya. Cuman tamak ini bisa berupa harta, balasannya, kehormatan, yang penting itu balasan, tapi bukan dari Allah. Kemudian yang ketiga, hilangkan 3 sifat. Apa saja? Pertama, sifat riya, ujub, dan isti'jaz. Apa itu riya? Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Dengan maksud kita datang ke sini menuntut ilmu, mudah-mudahan mertua saya suka pada saya. Nah ini contohnya. Mudah-mudahan dengan saya hadir ke majelis ilmu, istri saya suka kepada saya. Bapak saya bangga kepada saya. Ini namanya riya. Ingin mendapatkan pujian dengan menampakkan diri kita. Kita datang ke masjid sudah pasti dilihat. Tapi bukan berarti kita dilihat orang lain. Semua itu tergantung pada hati kita. Walaupun kita dilihat oleh orang lain, tapi hati kita bukan karena dia. Ini enggak masalah. Makanya koreksi hati kita, jangan sampai kita ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa bisa tanpa Allah. Kita datang ke majelis ilmu seakan-akan karena keinginan kita, karena kekuasaan kita, karena kekuatan kita. Dan yang ketiga, sifat isti'jaz. Apa itu isti'jaz? Isti'jaz itu merasa lebih mulia dari orang lain. Kita menuntut ilmu, teman-teman kita tidak. Saya lebih mulia daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Bahkan kata ulama, kita merasa lebih mulia dari orang kafir pun itu termasuk sombong. Saya Islam, mereka kafir. Saya lebih baik daripada mereka. Ini pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena selagi dia masih hidup, ini ada kemungkinan orang kafir ini suatu saat nanti mendapatkan hidayah, kemudian menjadi muslim, muslimnya muslim yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kita pun belum tentu kita akan muslim selamanya. Di depan nanti kita belum tentu akan terus menjadi iman, atau na'udzubillahi min dzalik, kita malah kafir. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa lebih mulia bahkan kepada orang kafir pun. Yang tahu mulia atau tidak mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghilangkan 3 sifat ini adalah dengan meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Menciptakan apa saja? Diri kita. Kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, alam semesta, seluruhnya ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, Allah juga yang menciptakan keinginan-keinginan kita. Kita mau datang ke sini itu karena ada keinginan dalam diri kita kan. Kita berpikir, saya ingin menambah ilmu saya ingin bertemu dengan teman-teman, saya ingin memakmurkan masjid, saya ingin i'tikaf. Nah, keinginan itu siapa yang menciptakan? Allah. Yakini itu. Dan kita juga meyakini bahwa Allah menciptakan perbuatan kita. Jadi langkah kaki kita, ini siapa yang menciptakan? Allah. Maka kita duduk di sini karena kita didudukan oleh Allah. Kita pergi ke masjid karena kita dipergikan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah.
Dengan meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan keinginan kita, Allah yang menciptakan perbuatan kita, maka akan timbul rasa syukur. Berarti kita ini masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan kita, langkah kita, ini semua Allah yang menggerakkan. Maka kita rasakan bahwasanya kita bergerak ini karena digerakkan oleh Allah. Kita bicara karena dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita riya, ingin dilihat orang lain? Toh perbuatan kita bukan karena keinginan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi Allah yang menentukannya. Untuk apa kita ujub, merasa bisa tanpa Allah? Padahal semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak digerakkan Allah. Dan untuk apa kita istijaz? Merasa lebih mulia dari orang lain. Karena saya menuntut ilmu, karena Allah yang menempatkan saya di majelis ini. Kalau tidak Allah pilih, mungkin kita sama dengan mereka-mereka yang tidak belajar ilmu. Nah, dengan meyakini yang ini, saya tekankan, dengan meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, keinginan kita, kemudian perbuatan kita, kita bisa seperti ini karena semua adalah takdir Allah, karena pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan keikhlasan yang tertinggi, yaitu kita ini ingin Allah saja tanpa mengharapkan imbalan dunia ataupun akhirat. Dengan merasa kita diciptakan Allah, keinginan kita diciptakan Allah, perbuatan kita diciptakan Allah, ini adalah tauhid. Mafhum ya kawan? Ini sebelum mengaji diulang-ulang. Karena fungsinya supaya amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu iman kita pun akan meningkat. Karena ini bukan hanya sekedar kajian, tapi dengan sering menyebutkannya, ini hati ini akan timbul keyakinan. Dengan timbulnya keyakinan, kita belajar itu merasa kita digerakkan oleh Allah, kita didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa kecuali karena dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti dilihat, diresapi, dihafalkan, sehingga kita mau mengaji ini bisa dipraktekkan, dibacakan dulu baru kita mulai mengajinya. Insyaallah ya.